Tep, baru nyambung ini. Ganti akun ya. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah dengan segala limpahan taufik, hidayah, riayah, inayah darinya, hingga pagi menjelang siang ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, sekalipun melalui media maya ya, karena keterbatasan jarak dan juga mungkin situasi dan kondisi, karena tadi sudah disampaikan adanya wabah corona yang masih berjangkit di sekitar kita, sehingga sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk kemudian bertemu secara fisik. Mudah-mudahan sarana yang kemudian kita pakai ini tetap bisa menghantarkan kita kepada apa yang kemudian sama-sama kita inginkan, apa yang sama-sama kemudian kita tuju dalam acara yang sangat luar biasa ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menghantarkan satu tema yang mungkin diminta oleh panitia tentang urgensi cinta pada pemuda atau generasi muda mungkin ya, masa kini. Nah, kalau dilihat dari judulnya dan juga kemudian tujuan besar dari acara ini adalah ini bagian dari persiapan ya untuk kemudian seorang baik ikhwan maupun akhwat ini melangkah ke jenjang pernikahan. Ya, karena pembekalan ini memang satu hal yang harus kita lakukan. Karena juga pernikahan ini adalah bagian dari ibadah yang ditetapkan dan telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita, yang tidak mungkin seseorang itu mencapai tujuan yang diinginkan kecuali mereka ini membekali dirinya dengan sebaik-baiknya. Ya, maka kajian kita pagi ini arahnya, orientasinya adalah membangun persiapan masing-masing, baik di sisi ikhwan maupun akhwat, tentang hal-hal yang kemudian perlu kita pahami dan perlu kita ilmui, agar saat kita nanti menjalankan atau menjalani bahtera rumah tangga, pernikahan itu betul-betul semua sudah telah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, cinta. Cinta ini kata Ibnu Hazm satu kata yang kemudian sulit untuk didefinisikan, tetapi dia bisa dirasakan oleh siapapun. Ya. Cinta ini memang kadang juga datangnya itu tiba-tiba, tapi perginya juga kadang mendadak, bahkan mungkin tanpa pamit. Cinta ini penuh misteri kata banyak orang. Ya, oleh karenanya paling tidak bahwa kemudian kita mesti harus memiliki rambu-rambu dari Quran dan juga Sunnah tentang persoalan cinta. Ya. Dan cinta yang kemudian kita bicarakan pada pagi hari ini, saya pikir dengan tujuan besar yang sampai kepada saya tornya ini adalah cinta antar lawan jenis.
Karena cinta ini bentuknya macam-macam ya. Ada cinta kepada harta, ada cinta kepada anak, ada cinta kepada orang tua, cinta kepada dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah cinta kepada lawan jenis. Yang kaitannya adalah penghantar kepada jenjang menuju kepada pernikahan. Ya. Banyak sekali sebenarnya kisah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang berbicara tentang kisah perjalanan cinta ini. Ya, kalau dalam Al-Quran kita kenal ya, kisah cintanya Zulaikha kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan juga kita kenal perjalanan cintanya Nabi Musa alaihissalam dengan putri Nabi Shu'aib. Dan di masa Rasulullah SAW juga kita mendapatkan banyak bentuk tentang model cinta. Ya. Ada cinta yang kemudian gayung bersambut, ya, seperti cintanya Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha, ya, sehingga ketika kemudian Khadijah melalui khotimatnya mempertanyakan tentang itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah segera meminta Khadijah radhiyallahu anha, sehingga cintanya ini sampai terbawa saat kemudian Khadijah radhiyallahu anha ini wafat. Rasul pun masih mengenangnya dengan sangat luar biasa. Ini terkadang membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Karena mengapa yang sudah meninggal ini masih diingat saja pribadinya yang masih hidup. Dan cinta Rasulullah dengan Aisyah juga luar biasa berjalannya. Ya, hingga kemudian sampai wafatnya pun Rasulullah berada di pelukannya Aisyah radhiyallahu anha. Ini cinta yang bersambung. Tapi juga kemudian kita dapati kisah di masa Rasulullah itu cintanya murid dengan Hurairah. Ini adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, karena Hurairah akhirnya kemudian menolak cintanya murid. Hingga Rasul tidak. Aku hanya menyarankan. Ya, kalau sekedar saran, kata Hurairah, ya aku belum bisa menerima murid. Ya, dan kemudian kita dapati, mungkin kemudian ada juga kisah cinta di masa Rasulullah SAW itu yang kemudian juga sebenarnya saling mencintai, ya, hanya kemudian terhalang oleh orang tuanya karena si perempuan ini telah dijodohkan. Juga ada ya, kisah-kisah yang seperti itu. Jadi berbagai macam hal. Ya. Ada yang kemudian sudah memendam cinta yang lama, baru kemudian tanpa dia sadari, tanpa dia inginkan, kemudian dipersuntingkan oleh sang orang tua, seperti kisah cintanya Fatimah binti Muhammad, ya, radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ini juga demikian. Sebenarnya juga kemudian Fatimah ini hati, ya, awalnya kepada Ali, dan demikian juga sebaliknya. Tapi keduanya tidak ingin menyatakan semuanya itu sampai kemudian akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala keduanya bertemu. Ya, saat pertemuan pernikahan itu Fatimah dengan lembut mengatakan, sebenarnya sebelum aku menikah denganmu, setelah sudah ijab qabul ini, ya, dia mengatakan, aku sebenarnya pernah jatuh cinta kepada seorang muda. Maka Ali bin Abi Thalib juga tenang, dia mengatakan, kenapa engkau cinta pada seorang pemuda? Maka kemudian Fatimah mengatakan, ini sesuatu yang fitrah, sesuatu yang melekat. Ya, artinya kalau seorang kemudian tertangan lawan jenisnya, ini normal, wajar, manusiawi. Ya, yang nggak manusiawi itu kalau dia tertarik sesama jenis. Nah, ini persoalan dalam agama Islam, ya. Ini pernah terjadi di kaum Lut, gitu, ya. Maka
yang kemudian Lut sampai marah dengan kaumnya ini, ya. Kemudian dikatakan tentang itu Nabi jalin syahwatan min duni nisa. Ya, dia mengatakan kenapa engkau tertarik kepada laki-laki bukan tertarik kepada wanita? Ini kaumnya Nabi Lut. Jadi istilahnya bahwa kemudian cinta itu selalu ada pada siapapun. Ya, dan itu menjadi bagian dari kehidupan seseorang yang telah kemudian ya Allah takdirkan pada dirinya, kemudian dia jatuh cinta kepada seseorang. Cuman persoalannya adalah bagaimana kemudian mengelola semuanya itu. Ya. Nah, sebelum kita berbicara pada poin yang satu itu, kita lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim itu juga beberapa ayat itu cukup banyak yang bicara juga tentang cinta. Ya, mungkin yang sangat populer ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam salah satu ayatnya itu Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wa qanatirul muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal has dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan dijadikan indah dalam pandangan manusia itu kecintaan ya kepada para wanita. Diletakkan di poin yang sangat pertama oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang masalah tentang wanita ini. Ya. Persoalan tentang wanita ini. Ditetapkan di pertama bahwa itu menjadi hiasan. Ya, hiasan bagi ya kalau laki-laki kepada wanita, kalau wanita kepada laki-laki. Kemudian anak-anak harta yang banyak jenis emas perak. Kemudian kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, kemudian wal khas, sawah ladang dan sebagainya. Allah mengatakan dari kamata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali yang terbaik. Ini digarisbawahi betul. Sebagai arahan bagi kita semuanya agar kemudian ketika kita mengekspresikan cinta kita nanti ya ujungnya semuanya itu adalah kembali kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua itu merupakan kesenangan nggak bisa dipungkiri. Itu fitrah yang ada pada diri kita sebagai seorang manusia. Ya. Tapi bahwa kemudian hal-hal seperti itu harus kemudian kita arahkan, kita kelola dengan sebaik-baiknya, kita manage dengan baik-baiknya. Ujungnya itu adalah bahwa kita harus yakin bahwa kembali kita nanti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di ayat selanjutnya kalau kita lihat di Ali Imran ayat yang ke-15 ya. Itu Allah mengatakan qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Ya, katakan ya Muhammad kepada mereka, maukah engkau kabarkan sesuatu yang lebih baik daripada itu tadi, daripada wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari emas, perak, kuda, pilihan, binatang, ternak, sawah dan sebagainya. Ada yang lebih baik dari itu semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan lilladzina taqau, ya, dari kepada orang-orang yang beriman. Atas orang-orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa bagi mereka itu lahum tajri min tahtiha. Bagi mereka ada kemudian surga yang kemudian mengalir di dalamnya, di bawahnya sungai-sungai, dan kemudian dia akan tinggal selama-lamanya di sana. Wa azwajum mutahharah, dan juga kemudian istri-istri yang disucikan, ini para bidadari. Ya. Kemudian ya di samping itu wadidwanu minallah, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini adalah kemenangan ataupun keberuntungan yang jauh lebih besar, lebih tinggi
tinggi, lebih baik daripada apa yang kemudian menjadi kecintaan kita seperti yang tadi dikatakan oleh Allah di ayat sebelumnya. Ya, ini menjadi bagian bagi kita nanti untuk kemudian kita lihat ayat selanjutnya sebagai pedoman bagi kita agar kemudian dalam mengelola dan mengekspresikan cinta kita ini sesuai dengan kaidah yang Allah turunkan. Ya, di ayat yang lain misalkan bamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia ini menciptakan bagimu untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, ya, supaya kemudian litaskunu ilaiha, ya, agar kemudian kita ini cenderung dan tentram bersamanya. Sakinah, bahasa yang seringkali disebutnya. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah sampaikan dan dijadikannya di antaramu, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya, ya, di antara kalian ini laki-laki dan perempuan ini, ya, calon istri dan juga calon suami ini apa, mawaddah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Jadi memang bahwa kemudian ya tujuan pernikahan itu salah satunya adalah untuk mengembangkan, ya, dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara seorang suami dengan seorang istri. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kemudian di ayat yang lainnya pula sebagai bingkai dalam kita ini berpikir atau berbicara atau kemudian akan mengelola, memanage cintanya dengan baik. Wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi katakanlah Muhammad bahwa jika bapak-bapak kalian, kemudian anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, dan juga istri-istri kalian, ya, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kau takuti kerugiannya, kemudian rumah besar yang kau suka tinggal di dalamnya, ya, semua itu lebih engkau cintai. Ahabba ilaikum, ya, semua itu lebih engkau cintai minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dari dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjuang di jalannya, berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendukung atau memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi kalau kemudian kita lihat di dalam performan ayat ini, bahwa cinta kepada yang tadi itu bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, dan harta kekayaan rumah, itu hal yang wajar, fitrah. Cuman yang Allah inginkan semua bingkai cinta kepada mereka ini semuanya harus diarahkan dalam rangka mendukung cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Artinya bahwa kemudian jangan sampai kecintaan kepada bapak, ibu, anak-anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan, rumah megah, dan sebagainya itu lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berjuang di jalan. Kalau sampai itu terjadi, Allah sedikit mengancam dalam ayat ini. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai kemudian Allah mendatangkan keputusannya. Jadi oleh karenanya saya katakan bahwa
kemudian jangan sampai ada salah kelola dalam persoalan cinta. Ini menjadi tawabit, ini menjadi patokan, menjadi guidance bagi kita untuk kemudian mengekspresikan cinta kita. Ya, mungkin kalau kita lihat secara sirah nabawiyah, ya, cinta, kisah yang terbaik mungkin kita lihat dari seorang yang bernama Hanzalah radhiyallahu an. Ya, dia ini pernah jatuh cinta kepada seseorang perempuan, kemudian dinikahkan, menikahlah dia dengan sang perempuan ini, dan di malam pertamanya, ya sebagaimana juga orang menikah pada umumnya, cuman pada saat yang sama kemudian ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menabuh genderang perang untuk kemudian menyongsong pasukan orang-orang Quraisy di perang Uhud. Mendengar bahwa tabuhan ini dan dia sadar Hanzalah ini bahwa ini adalah panggilannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian dia melompat dari tempat tidur. Ya, dialoglah dengan istrinya bahwa engkau dengar ini adalah panggilan Rasulullah SAW untuk berjihad. Aku mencintaimu, tapi cintaku kepada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalannya itu melampaui cintaku kepada siapapun, termasuk kepada diri. Ini keterbukaan yang sangat luar biasa. Ya, kemudian istrinya pun mengatakan, ya, aku sadar tentang itu, wahai suamiku, karena apa yang aku janjikan kenikmatanku malam ini itu tidak sebanding dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di surganya nanti. Maka berangkatlah wahai suamiku, aku doakan engkau menemui syahidnya. Ini kan saya lihat bahwa ada tipe yang sangat sekufu dalam bahasa pernikahan. Sejajar, seimbang. Ya. Yang satunya visi dan misinya jelas. Cintanya kepada Allah, Rasul, dan berjuang di jalannya di atas segala-galanya. Istrinya ternyata juga demikian. Dia tidak tersinggung dengan ungkapan suaminya seperti itu. Karena memang sebenarnya harus begitu. Cinta itu. Urutan cinta marotibul hubnya itu harus begitu. Gitu. Urutan tangga cintanya harus begitu. Allah, Rasul, kemudian berjuang di jalannya, baru yang lainnya. Sehingga ketika suaminya menyatakan begitu, dia tidak tersinggung. Dan pada saat yang sama juga demikian dengan sang suami ini, Hanzalah ini juga tidak tersinggung dengan ungkapan istrinya yang mengatakan begitu, bahwa kemudian pergilah wahai suamiku, aku doakan kau menemui syahidnya. Ini kan sama dengan mendoakan mati gitu ya. Cuman kan kemudian persoalannya adalah bahwa mereka ini punya visi yang sama, punya misi yang sama, cuma punya pemahaman yang sama tentang seperti apa memanage cinta ini. Ya, sehingga berangkatlah Hanzalah ini. Ya, atas biidznillah, takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan Hanzalah, apa yang didoakan istrinya dikabulkan oleh Allah. Syahid ya, gugur sebagai seorang syuhada. Ya, sehingga kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk menyisir para jasad para syuhada ini. Nah, ketika sahabat menyisir jasad para syuhada ini, maka ditemuilah satu kondisi yang sangat mencengangkan mereka karena hujan itu turun hanya di sekitar tubuhnya Hanzalah. Maka mereka bergegas balik kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kabar ini. Maka Rasulullah carilah kabar tentang apa, bagaimana sebelum Hanzalah ini berangkat. Maka mendapati bahwa kemudian ya sempat katakanlah berhubungan dengan istrinya, tapi lupa untuk mandi junub. Maka Rasulullah mengatakan bahwa kemudian ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk kemudian menurunkan para malaikatnya untuk memandikan Hanzalah karena dia belum sempat mandi junub saat dia pergi untuk berperang bersama kita. Ini luar biasa. Ya, sampai Allah berkenan untuk kemudian menurunkan malaikatnya memandikan sang jasad yang belum sempat mandi junub. Ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa kemudian pointer-pointer ini persoalan-persoalan yang seperti ini mesti harus kemudian menjadi bingkai kita, ya, untuk kemudian membahas tentang persoalan bagaimana membingkai cinta ini. Nah, cinta ini saya katakan tadi sulit untuk didefinisikan, tapi orang mencoba untuk kemudian mendefinisikan lah ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia itu cinta diartikan sebagai perasaan kasih dan sayang terhadap sesuatu atau seseorang yang berlawan jenis. Ya. Kemudian secara istilah cinta dapat dimaknai sebagai satu perasaan di alam manusia dan perasaan tersebut menimbulkan kasih sayang bagi yang merasakannya. Nah, cuma dalam pandangan Islam, ya, bahwa cinta ini adalah limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada
kepada seluruh makhluknya, yang dengannya makhluknya itu saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dan dengan itulah Allah menciptakan manusia dan yang dengan segala isi yang ada di muka bumi ini dengan penuh kesempurnaan karena cintanya Allah kepada sang makhluk. Ya, Ibnu Hazm ini sekalipun pernah mengatakan seperti itu, beliau mengatakan cinta itu satu naluri atau insting yang menggelayuti perasaan seseorang terhadap orang atau sesuatu yang dicintainya. Ya, itulah cinta. Maka saya katakan mendefinisikan secara pasti tentang cinta ini ulama berbeda pendapat tentang banyak pendefinisian. Ya. Nah, ada satu hal yang kemudian perlu untuk kita garis bawahi, ya, tentang satu fakta yang cukup mencengangkan ini, ya, yaitu dari seorang peneliti dari Research of National Autonomous University of Mexico itu pernah melakukan riset, ya, dan kemudian mengungkapkan hasil risetnya. Nah, dalam satu cuplikan hasil riset itu dikatakan bahwa sebuah hubungan cinta pasti akan menemui titik jenuh. Bukan hanya karena faktor bosan semata, tapi karena kandungan zat kimia di otak yang mengaktifkan rasa cinta itu telah habis. Rasa tergila-gila dan cinta pada seseorang tidak akan bertahan lebih dari 4 tahun, itu menurut mereka. Ya, penelitian mereka. Jika telah berumur 5 tahun, maka cinta itu sirna dan menjadi hampa. Ya, rasa tergila-gila muncul pada awal jatuh cinta, ya, itu disebabkan oleh aktivasi dan pengeluaran komponen kimia spesifik di otak. Ini secara ilmiah menurut mereka, ya, berupa hormon dopamin, endorfin, feromon, kemudian oksitosin, ya, neuropinephrine, kemudian yang membuat seorang itu merasa bahagia, berbunga-bunga dan berseri-seri. Akan tetapi kata mereka, seiring berjalannya waktu dan terpaan badai tanggung jawab dan dinamika kehidupan, maka hormon-hormon itu lama-lama berkurang lalu kemudian menghilang. Nah, ini menurut saya bahwa kemudian kajian ilmiah ini penting bagi kita, bukan untuk apa-apa, tapi sebagai sebuah acuan juga. Ya, kalau kita tergila-gila pada faktor-faktor yang sifatnya fisikis begitu, ya, jasadiah, zahiriyahnya, disampaikan dalam research ini bahwa itu hanya bertahan 4 tahun saja. Ya. Artinya bahwa kemudian ada faktor-faktor yang akan mereduksi itu, mendiskon itu semua sehingga lama-lama kemudian menjadi habis. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ini mencintai seseorang karena kecantikan atau ketampanannya, maka suatu saat bahwa kemudian kita yakin anggapan bahwa ia adalah orang yang tercantik dan tertampan itu adalah akan selesai. Ya. Waktunya juga akan sirna. Ya. Kemudian kalau cinta ini pada dasarnya ditumbuhkan karena ia adalah seorang yang kaya, maka kita juga harus yakin berkenaan dengan tadi teori ilmiah tadi itu, suatu saat bahwa kemudian kekayaannya ini tidak lagi menjadi spektakuler di mata kita. Artinya lama-lama juga akan sirna. Ya, lama-lama juga ini menjadi sesuatu yang tidak memiliki sesuatu yang rasa luar biasa gitu. Ya. Dan menjadi nggak spektakuler lagi, juga nggak kemudian hebat lagi, nikmat lagi, enggak. Itu menjadi sesuatu yang akhirnya biasa saja. Nah, kalau kita juga meletakkan cinta itu karena orang ini berkedudukan tinggi, terpandang di tengah akan berkilau dan cerah dan sebagainya, itu nanti lama-lama juga kemudian akan menjadi sesuatu yang tidak menarik. Nah, itulah prosesinya. Artinya bahwa kemudian hal-hal seperti ini harus kita jadikan pengetahuan sebelum kita melangkah lebih jauh dalam persoalan mengekspresikan cinta ini. Dan ini dalam banyak dialog, ya, saya dengan beberapa orang, saya ingin kemudian juga membuktikan seperti apa sih riset ini.
Ya, ini kalau dalam persepsi saya dalam dialog-dialog kecil itu, ini memang apa yang disampaikan dalam riset ini juga ada sisi-sisi kebenarannya. Saya juga punya sosok seorang teman yang kemudian dia katakanlah Allah takdirkan atas dirinya sukses yang luar biasa. Ya, sehingga kemudian pertumbuhan usahanya dan sebagainya, cabangnya berkembang di mana-mana dan kekayaannya sangat luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Tapi pada saat tertentu, ya, dia mengatakan bahwa awalnya saya ketika memiliki Fortuner itu seakan-akan Fortuner itu luar biasa. Lama-lama menjadi biasa. Saya ganti lagi kemudian ke Alphard. Alphard awalnya luar biasa, Ustaz. Tapi begitu saya naiki beberapa kali saja, nggak usah terlalu sering, itu sudah menjadi seperti biasa. Artinya bukan sesuatu yang spektakuler lagi dalam pandangan saya. Akhirnya dalam hati bahwa kemudian mungkin ini yang dikatakan oleh sang peneliti ini tentang persoalan itu. Oleh karenanya hikmahnya apa, pelajarannya apa, jangan sampai kemudian cinta yang ingin kemudian kita tuangkan itu hanya kemudian dihiasi oleh pertimbangan yang saya katakan tadi, sifatnya ini hanya kemudian sifat materi. Karena kalau itu bahwa pijakan kita adalah sesuatu yang sifatnya materi, ya, dia akan bisa berakhir. Ya, dia akan kemudian sampai pada ujungnya. Ya, setelah itu tidak ada lagi yang spektakuler darinya. Ya, banyak hal yang contoh kita kemudian mendapati hal yang seperti ini. Ketika banyak artis yang kemudian kawin cerai, kan kita merasakan kurang ganteng kayak apa pasangannya. Kurang cantik kayak apa pasangannya bagi sang lelaki. Tapi pada akhirnya juga kemudian kandas. Ya. Artinya bahwa ini menjadi sebuah pelajaran dan hikmah bagi kita agar kemudian menjadikan timbangan-timbangan itu lebih banyak kepada timbangan-timbangan yang sifatnya itu adalah ya spirit. Sifatnya adalah sesuatu yang kemudian diarahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, karena kalau kita bicara tentang ini, cinta ini kan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mengetahui rahasianya, ya kembalinya hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, oleh karena itu bahwa kemudian yang perlu kita pelajari, perlu kita kemudian dalami, perlu kemudian kita amati bahwa kemudian persoalan ini harus kita kembalikan lagi seperti apa Allah dan Rasul-Nya ini memberi tuntunan. Ya. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan di dalam tuntunan Rasulullah SAW, maka kita dapati bagi kaum ikhwan, ya kaum kita, kaum laki-laki, maka kepada siapa sebenarnya kita ini mendapatkan hambatan cinta suci kita. Nah, di situ Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu menyampaikan tunghakul mar'atu li arba'in. Jadi kebiasaan pada umumnya wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Jadi arba'in. 1 karena limaliha. 1 itu karena hartanya, karena kekayaannya. Ya, kemudian walikasabiha. Kemudian karena nasabnya, keturunannya. Ya. Kemudian wajah maliha. Ya, karena kecantikannya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah walidiniha. Ya, karena agamanya. Ini kebiasaannya. Kebiasaan ini bukan kesimpulan. Jadi Rasulullah menyimpulkan melihat kemudian bahwa kebanyakan pemuda itu tertarik dengan gadis, dengan perempuan itu karena alasan 4 hal ini. Ya. 1 itu karena kemudian tadi itu kekayaannya, kemudian karena nasabnya, kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, kecantikannya, dan juga karena agamanya. Nah, statementnya Rasulullah SAW itu yang terakhir. Fatfar bidadidin tarobat siyadah.
maka pilihlah wanita itu ya, yang taat agamanya. Maka kata Rasulullah SAW, tarobat siyadak. Ini bahasa kinayah. Tarobat siyadak itu maka tanganmu akan dipenuhi. Maksudnya ya, engkau akan mendapatkan semuanya. Ya, engkau akan mendapatkan banyak hal. Engkau akan mendapatkan kesemuanya, keseluruhannya. Kalau engkau menikmati atau menikahi wanita itu karena agamanya. Nah, inilah yang kemudian mestinya menjadi timbangan buat kita. Ya, timbangan buat kita bahwa kemudian saat kita akan mencari tambatan cinta kita ini, maka carilah wanita-wanita yang kemudian secara agamanya itu berkualitas. Bukan hanya Islam. Ya, tapi secara agama dia ini berkualitas. Ya. Nah, itu yang kemudian bagi kita kaum laki-laki itu arahannya Rasulullah SAW. Nah, bagi kaum akhwat, bagi kaum perempuan atau wanita, beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu." Jadi beliau mengatakan kalau ada seorang yang kemudian datang kepadamu, yang engkau telah ridho kepada agamanya, kepada akhlaknya, ya, maka ya terimalah lamaran itu. Nikahkanlah ya kalau bagi orang tuanya. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, kata Rasulullah. Sebab kalau tidak, maka yang akan terjadi adalah kekacauan dan kerusakan yang besar di muka bumi. Ini sampai seperti itu Rasulullah SAW. Ya. Ketika berbicara tentang hadis ini, Dr. Abdullah Nasir Ulwan itu mengatakan salah satu tulisan beliau. Beliau mengatakan, ya memang fitnah akan besar kalau seandainya kemudian orang tua tapi akhlaknya gak karu-karuan, agamanya gak karu-karuan, dan dia tetap memaksakan anak itu menikah dengannya, maka itu akan menjadi kerusakan dan fitnah yang luar biasa. Bahkan bisa saya mengatakan fitnah apa yang lebih besar daripada fitnah yang seperti itu. Ya, sebab itu akan menggerus kesolehan daripada perempuan ini. Ya. Karena pengaruh dari seorang suami ini juga cukup besar bagi seorang istri. Ya, oleh karenanya bagi para akhwat tentunya ini juga menjadi pertimbangan. Jadi kalau kita tarik, ada benang merah keduanya ini. Ya, benang merah yang sama-sama sebenarnya timbangannya adalah kualitas agama seseorang, kualitas akhlak seseorang. Ya, itulah yang akan kemudian menjadi ya, akhlaknya dan juga kemudian pemahaman terhadap dinul Islam itu sendiri. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita mencintai seseorang, itu upayakan cinta ini karena Allah, karena imannya, karena amal solehnya, karena akhlaknya, ya, maka cinta kita ini akan abadi. Ya. Oh, tentu kita sama-sama sadar dan punya keinginan yang sama, saya pikir, bahwa kemudian cinta yang akan kita ekspresikan, ya, dan tempat hati yang akan menjadi tambatan cinta kita ini akan kemudian menjadi cinta yang suci, cinta yang abadi. Ya. Bahwa kemudian kita menginginkan bahwa cinta kita ini juga akan terbawa sampai kemudian ke liang lahat. Ya, saya katakan tadi bahwa bagaimana cintanya Rasulullah mendukung Rasulullah di saat orang kemudian meninggalkan beliau. Orang yang menghabiskan hartanya untuk mendukung
dakwah dan juga perjuangan beliau. Orang yang menenangkan beliau saat beliau dalam kebingungan dan lain sebagainya, backup-nya beliau ini luar biasa totalitas kepada Rasulullah SAW. Sehingga cinta dari Rasulullah kepada Khadijah radhiyallahu anha ini hampir. Kemudian meninggalnya Khadijah ini adalah salah satu penyebab kemudian tahun itu dinamakan dengan Amul Husni. Dikatakan menjadi tahun kesedihannya Rasulullah SAW. Ya, karena setelah kemudian wafatnya beliau ini kemudian diikuti dengan wafatnya sang paman, ya, Abu Thalib. Maka saya katakan bahwa ikhwat sekalian dan juga akhwat sekalian, maka hal-hal yang seperti itu yang kita kembali kepada bagaimana Allah dan Rasulnya itu mengaturnya. Ya. Nah, suatu ketika juga Rasulullah SAW untuk memantapkan ini ya, pernah mengatakan, salatun man kunna fihi wajata halawatal iman. Jadi 3 hal yang kalau ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, ini kemudian apabila Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai ya, daripada selain Allah dan Rasulnya. Jadi cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu melampaui cinta dia kepada siapapun. Ya, kalau dia mendapatkan ini, dia merasakan ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Yang kedua bahwa kemudian beliau mengatakan wa ayuhibba mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali bahwa cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mas saya katakan tadi kalau menyitir ayat yang tadi surat At-Taubah ayat 24 tadi itu. Ya, bahwa seluruh cinta kepada yang lainnya ini memang harus mampu kita bawa dalam rangka mengokohkan, menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena nanti kalau kita melangkah ke jenjang pernikahan, maka pernikahan itu sendiri harus pada satu motivasi dengan pernikahan itu menjadikan kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kuat cara kita untuk mengitibak kepada Rasulullah dan lebih semangat kita ini dalam berjuang di jalan Allah. Maaf. Jangan sampai kemudian pernikahan itu justru menjadikan kita ini terjauhkan dari Allah, menjadikan kita ini kemudian berpaling dari Rasulullah SAW, dan menjadikan kita ini sudah tidak punya semangat lagi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sampai itu terjadi berarti ada sesuatu yang kurang benar ini dalam persoalan. Ya. Dan saya katakan tadi ini menjadi mindset bagi kita sehingga kemudian saat kita melangkah ke sana itu kita ini memiliki satu visi yang sama bahwa seluruh cinta kita kepada yang lainnya termasuk cinta nanti kehalangi kemudian di jalan Allah dan lebih dari itu harus mampu lebih mendorong lebih kencang lagi. Jadi keluarga rumah tangga itu nantinya betul-betul menjadi sebuah motivator yang luar biasa. Ya, pendorong yang luar biasa bagi kita untuk lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ittiba' Rasul dan juga berjuang di jalannya. Ya. Kemudian ya wa yakrahu ayauda fil kufri ma yakrahu dafafin finnar. Jadi disampaikan yang ketiga itu ya kebencian kembali kepada kekufuran di masa jahiliyah yang mungkin pernah kita lewati, benci kan kembali ke sana sebagaimana kita ini kalau dilemparkan ke dalam api. Jadi itu bingkai-bingkai mesti harus wasa'a sabila. Jangan engkau mendekati zina. Asabila dan jalan yang buruk. Dan di sini kalau kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata taqrabu yang asal katanya adalah qoroba. Ya, mendekat. Jangan engkau dekati zina. Bukan wala ta'malu zina atau wala taf'alu zina ya. Jangan engkau kerjakan zina. Tapi Allah mengatakan jangan engkau mendekati zina. Artinya mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan. Oleh karenanya dalam banyak tafsir diuraikan bahwa kemudian seluruh sarana yang mendekatkan kepada perzinahan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena kata di sini adalah pelarangan. Ya. Jadi maka haram kemudian mendekati zina. Nah, seluruh sarana yang mendekatkan seseorang itu kepada zina itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kemudian kita lihat, hampir tidak ada perbedaan di antara para ulama ya tentang bahwa kemudian Islam tidak mengenal kata pacaran. Pacaran dalam Islam ada, tapi setelah nikah. Ya, karena dalam proses itu selalu orang itu langkah-langkah untuk kemudian mendekatkan diri kepada berzina. Dan Allah katakan bahwa kemudian zina ini adalah perbuatan yang memerintah bagi orang mukmin maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulil mu'minina yaqudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, katakanlah kepada orang mukmin ya Muhammad, yaquddu min absar, agar mereka itu menundukkan pandangannya. Bahwa yang demikian ini dalam kelanjutan ayat itu kan Allah katakan dzalika askalah. Yang demikian ini lebih suci bagi mereka. Ya. Sama. Kan harus ada keseimbangan ini. Ya. Wa qulil mu'minat yaqudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Perintahnya sama. Katakan pula kepada orang-orang mukminat agar mereka ini menundukkan pandangannya dan juga menjaga kemaluannya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjaga kesucian itu dengan cara kemudian awalnya itu dari pandangan mata. Dan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa panah-panah iblis itu awalnya memang dari pandangan mata. Bukankah kalau kemudian kita melihat ya segala sesuatu memang awalnya dari pandangan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kemudian awalnya berpandangan. Setelah itu turun ke bawah. Kata Rasulullah SAW. Saling berbicara. Ya. Saling bicara, kemudian semakin akrab turun ke hati. Ya. Curhat. Yes. Akhirnya saling sama jatuh cinta. Ya. Setelah itu kata Rasul teruskan sendiri. Semakin turun ke bawah. Artinya bahwa nanti ujungnya kalau tidak terkendali, ini juga akan sampai kepada perzinahan. Maka hati-hati dengan pandangan mata. Dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kepada mukmin dan juga mukminat agar kemudian mereka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu ditanya oleh seorang sahabat. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadharil fujaa'ah ya. Kemudian sahabat ini aku bertanya kata Jabir ini bin Abdullah ya, tanya kepada Rasulullah SAW ya tentang pandanganku ya yang tidak sengaja seorang lawan jenis. Tanya kepada Rasulullah SAW. Terus bagaimana Rasul kalau seperti ini? Ya, maka beliau mengatakan kelanjutan hadis itu fa'amaroni an usrifa basori. Maka Rasulullah memerintahkan kepadaku agar aku segera memalingkan pandangan. Ya, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor ke 5770. Ya. Nah, terjatuh pada satu pandangan, maka kalau sudah sadar maka berpalinglah engkau. Ya, dan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan kalau engkau memalingkan pandangan yang pada bukan hakmu perempuan maksudnya atau laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, maka palingkanlah, tundukkanlah pandangan. Maka Allah akan menggantimu dengan nikmat. Ini satu guidance, ya, satu bingkai bagi kita, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk kehati-hatian. Islam itu agama preventif. Ya, kata sahabat dalam satu ungkapan, pandangan pertamamu adalah rezekimu, pandangan keduamu adalah dosamu. Ya. Tapi tetap harus dengan batas ya, jangan sampai pandangan pertama nggak selesai-selesai kan pandangan pertama gitu. Artinya bahwa kemudian hal seperti itu harus kemudian kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Maaf, ini saya sampai jam berapa nanti bicaranya? Halo? Saya sampai jam berapa bicara ini? 10.30. Saya dikasih waktu sampai jam? 10.30, Ustaz. Moderatornya mana? Sampai pukul 10:30. Saya sampai Tinggal jam berapa ini, Mbak?
10.30 Ustaz. Halo? Iya. Sampai pukul 10:30. Masih nyambung ini? Sampai 10.30, Halo? Pak. Ya, Ustaz. Halo? Sampai jam 10.30 Ustaz. Halo? Moderator? Moderator? Oh, 10.30. Iya Ustaz. Baik. Moderatornya kemana itu ya? Halo Ustaz. Sampai 10.30 Ustaz. Siap. Jadi intinya seperti itu, bagian dari tawabit atau patokan. Ya, saya teruskan materinya ya. Baik. Iya. Suara saya sampai di situ? Sampai Ustaz. Sampai. Sudah terdengar. Oh ya. Saya teruskan ya. Baik. Siap, saya teruskan ya. Baik, jadi Islam juga melarang lawan jenis ini berduaan. Sudah dengar saya? Saya teruskan materinya. Ya, saya teruskan materinya. Halo? Halo Ustaz. Iya. Sudah dengar. Suara saya sampai di situ nggak? Sampai. Halo? Halo. Suara saya sampai sana. Oh ya. Saya teruskan ya. Ya, baik. Sampai. Baik. Di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, saya teruskan ya. La yukhluwanna rajulun bi imratin illa ma'adi mahram. Janganlah seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersamanya itu mahramnya. Ya. Jadi intinya bahwa kemudian hal itulah yang harus menjadi pegangan buat kita. Ya. Sebagai penutup, karena waktunya sudah habis, Rasulullah SAW pernah mengatakan, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun zalik la mahalah. Ya. Beliau mengatakan bahwa setiap anak Adam ini telah ditakdirkan bagian untuknya itu berzina. Ini sesuatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak, kata Rasulullah. Ada satu lagi Jibril kami Ya. Halo? Iya. Gimana? Oh, siap. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Baik, mungkin yang untuk Halo, moderator. ada yang bertanya dulu di kolom komentar. Baik. Terima kasih untuk Ustadz Anang Halo. Sukino. Mungkin peserta yang lain bisa menonaktifkan dulu audionya ya. Baik, terima Halo. kasih kami ucapkan kepada Ustadz Anang Setiono yang sudah menyampaikan materi tentang webinar pranikah. Halo Ustadz, apakah bisa didengar?
Halo Ustaz, apakah bisa Halo. didengar? Apakah suaranya sampai ke Ustaz? Halo? Apakah suara terdengar Ustaz? Oh, siap. Boleh. Mungkin untuk Dengar. yang ya, silakan chat di kolom komentar dulu. Bisa, bisa. Baik, untuk Halo. Ayu Nabila, dipersilakan untuk mengaktifkan audio atau video, boleh? Bisa, bisa. Suara saya sampai situ nggak? Sampai. Sampai. Halo. 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 Sudah sampai Ustaz. Sudah. Terdengar. Sudah terdengar. Assalamualaikum Ustadz. Halo. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Ayu Nabila. Ya. Di sini saya ingin bertanya Ustadz terkait Silakan. Pertanyaannya. pertanyaan Salam. saya. Halo. Apakah benar? Ya Ustadz. Suaranya sudah Apakah sampai. benar? Silakan pertanyaannya. Iya. Sudah. Apakah benar jika jodoh kita itu sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian tapi banyak yang mengatakan bahwa jodoh itu harus diusahakan. Nah, menurut Ustadz, dari kedua statement tersebut, statement mana yang memang benar menurut syariat Islam? Kemudian, jika kita memang harus mengusahakan sampai batas mana yang diizinkan oleh syariat Islam. Kemudian, apakah doa kita saja sudah cukup dikatakan sebagai usaha yang mencukupi? Baik, itu aja Ustadz. Mohon dijawab. Ya baik Ustadz, mungkin sudah terdengar, bisa langsung dijawab. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Baik, Mbak Ayu Nabila. Tadi pertanyaannya bahwa mana yang benar ini, jodoh sudah takdir di sisi Allah atau kita manusia mengusahakan, gitu ya? Iya. Sebenarnya yang benar dua-duanya. Bahwa jodoh kita sudah tercatat di sisi Allah, iya. Tapi kita ini sebagai manusia kan juga harus mengusahakan untuk itu. Ya. Sebagaimana juga kemudian rezeki. Rezeki itu kan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Tapi apakah dengan begitu kemudian manusia ini harus diam saja? Kan enggak. Harus mencarinya, mengusahakannya sampai Allah kemudian memberikan rezeki itu kepada kita. Ya, tinggal kemudian kalau rezeki ini kan caranya gitu ya. Artinya rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini kita cari pasti dikasih oleh Allah. Nah, persoalannya ini bicara rezeki dulu. Kalau kemudian kita mencarinya dengan cara yang halal, maka berkahlah rezeki yang kita dapatkan. Tapi kalau dia mencari rezeki yang telah ditetapkan Allah dengan cara yang haram, sampai pula rezeki itu kepada kita, tapi tidak berkah. Justru malah. Nah, kemudian cara kita untuk mengusahakannya ini adalah cara yang dihalalkan oleh Allah, adalah cara yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini yang mesti harus kemudian kita garis bawahi. Cara untuk mendapatkannya, mengusahakannya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Mbak Ayu tadi bahwa seperti apa cara mengusahakannya dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kemudian Allah sudah warning kita untuk wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali engkau mendekati zina. Maka saya katakan tadi bahwa seluruh ulama ini mengatakan bahwa seluruh sarana yang mendekati
zina itu menjadi haram. Dari sampaikan Rasul tadi, berduaan dengan lawan jenis itu haram. Kemudian menjaga pandangan dengan baik. Nah, bahwa kemudian cara mengusahakannya, ini ya bisa melalui orang ketiga. Kalau kita lihat saat Khadijah radhiyallahu anha ingin tahu apakah Rasulullah SAW itu kemudian juga siap untuk menikahinya, ini kan melalui Fatimatnya lah ya, yang diutus oleh Rasulullah SAW mendampingi Rasulullah saat membawa barang dagangan. Nah, ketika semua itu tersampaikan, pendekatan ini enggak melalui orang ketiga yang bisa dipercaya. Nah, sama dengan golongan ikhwan juga begitu, tentang akhwat ini juga sama. Bagaimana caranya? Carilah informasi dari orang ketiga yang kemudian bisa kita percaya untuk memberikan informasi yang oleh karenanya saya katakan bahwa yang penting batasan-batasan itu tidak kemudian melabrak pagar-pagar yang kemudian ada di dalam syariat, maka itu masih diizinkan. Ya, tidak melanggar batasan-batasan yang kemudian dibuat oleh Allah dan Rasulnya tadi. Ya, jangan sampai mengarah kepada perzinahan, jangan sampai berduaan, jangan sampai dan sebagainya itu. Maka bahwa yang demikian ini tetap harus menjadi pegangan buat kita. Menjadi pegangan buat kita agar kemudian kita tidak sampai jatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Prosesnya ya melalui ta'aruf kalau memang kita sudah sepakat, ya. Setelah ta'aruf kan kemudian ya khitbah, ya, melamar, dan setelah itu ya nikah. Dan itu sesuatu yang kemudian sekarang ini justru menjadi tren, ya. Sekarang ini sudah menjadi tren. Makanya kemudian di kota-kota besar ini mereka sampai membuat lembaganya, ya. Lembaga untuk kemudian ta'aruf di antara mereka. Ya. Lembaga untuk ta'aruf di antara mereka, kemudian dijadikanlah ini sebagai sebuah sarana untuk kemudian mempertemukan orang yang berlawanan jenis tanpa kemudian dilalui dengan pacaran. Tanpa dilalui dengan pacaran. Oleh karenanya hal ini bisa kita lakukan dengan cara yang seperti itu. Baik itu terlembaga atau tidak terlembaga, baik itu institusi yang kemudian resmi ataupun kemudian tidak resmi, bahwa yang penting bahwa itu sebagai sarana untuk menjauhkan kita dari proses-proses yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya, dan ini sebenarnya juga sudah cukup lama, ya, sudah cukup lama untuk kemudian terjadi hal yang demikian. Proses kemudian katakanlah pengalaman pribadi saya dulu juga sama lah. Saya berada di Bali, kemudian calon istri saya waktu itu masih kuliah di Unbra. Ya, maka kemudian ada informasi ya bahwa siap nikah dan sebagainya. Akhirnya saya datang ke Malang untuk melakukan ta'aruf. Seingat saya hari Rabu saat itu ta'aruf, kemudian sudah sama-sama tidak ada persoalan, kemudian hari Sabtunya saya melamar ke rumahnya, dan kemudian hari Ahad paginya sudah menikah. Nah, setelah itu baru kita pacaran setelah nikah. Jadi intinya bahwa kemudian jangan sampai proses kita ke sana itu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja yang kemudian menjadi tawabit, ya, menjadi patokan-patokan yang ada. Ya. Mudah-mudahan ya ini semua bisa kita lakukan proses-proses ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, mungkin yang ingin bertanya lagi, apakah ada? Silakan memberi komentar di kolom komentar dulu.
sebentar ya. Baik, Ustaz. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, ada Ahmad Hakim, mungkin bisa ditulis juga di kolom komentar pertanyaannya, atau sambil menunggu Ustaznya boleh. Ya, silakan, Mas. Maaf, ada tamu tadi. Nggak ada yang terima. Silakan. Baik, untuk Saudara Ahmad Hakim mungkin bisa aktifkan audionya untuk pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Ahmad bin Hakim. Saya ingin bertanya perihal mahar. Pertanyaannya yaitu bagaimanakah mahar seharusnya dalam pandangan syariat? Apakah ada tolak ukur besaran atau ukuran dari mahar tersebut? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik. Satu ketika di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar ini menetapkan batas mahar. Karena iklimnya saat itu menjadi diperhatikan Umar, dilihat oleh Umar, pemuda ini pemuda menjadi sulit untuk menikah karena tingginya mahar saat itu. Maka kemudian Umar memberikan batas. Batas mahar terendah seperti ini, batas mahar tertinggi segini. Nah, cuman saat itu ada seorang wanita yang akhirnya kemudian berdiri. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, apakah engkau akan menetapkan satu ketetapan dalam bidang mahar ini? Sementara Allah dan Rasul-Nya itu tidak pernah menetapkan. Gitu. Akhirnya Umar tersentak dengan kalimat itu. Maka dia mengatakan, wanita itu benar dan Umar salah. Dianulir itu. Keputusannya Umar itu. Sehingga bahwa kemudian batas minimal berapa, batas tertinggi berapa, tidak ada. Cuman bahwa kemudian secara adab, bahwa kemudian wanita itu, yang baik itu adalah wanita yang tidak kemudian memberikan tuntutan mahar yang mahal. Yang menyusahkan, yang merepotkan, baik dari sisi wanita maupun pihak wanita, maksudnya seluruh.
keluarganya, memberikan kemudian batasan atau memberikan tuntutan perintah itu kan wa angkihul ayyama minkum kan gitu. Dan nikahkanlah jomblo-jomblo di antara kalian, bahasa kita supaya kemudian pernikahan ini tidak terhambat oleh mahar. Banyak sekali kisah-kisah di masa Rasulullah SAW. Saat itu tentang mahar. Ada seorang yang memang sahabat yang sangat miskin. Ketika Rasul minta, ya sudah, apa saja yang kau miliki di rumah, bawalah ke sini. Maka kemudian dia menyatakan, sudah aku cari ya Rasul, nggak ada. Memang miskin sekali. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kau punya hafalan Al-Quran berapa? Ternyata banyak hafalan. Nah ini kemudian dia katakan, baik, itu jadikan mahar. Ini. Sampai segitunya. Dan kalau kita ingat ceritanya Ummu Sulaim, ya dengan Abu Talha, itu kan juga demikian. Maka banyak dikenang dalam catatan sejarah Sahabiyah ini. Ummu Sulaim ini luar biasa. Maharnya hanya satu, keislaman dia. Abu Talha itu orang yang sangat kaya. Sangat kaya. Maka ketika dia mendatangi Ummu Sulaim, waktu itu belum Islam dia mengatakan, dan ganteng Abu Talha ini. Artinya secara keseluruhan, profilnya itu sudah, artinya wanita pun lepek-lepek begitu ya. Baik dari sisi ketampanannya, kekayaannya, dan sebagainya. Ketika datang kepada Ummu Sulaim untuk melamarnya, dia mengatakan, aku tidak ada yang tertarik dengan apa yang kau miliki. Kalau memang kau menginginkan aku, maka bersyahadatlah. Karena nggak mungkin aku ini bernikah dengan orang kafir. Itu justru kemudian menjadikan Abu Talha ini menjadi penasaran dengan keislaman itu. Dan akhirnya kemudian dia mencari tahu tentang Islam dan akhirnya masuk Islam. Dan saat itulah kemudian dia menikah. Dan lamarannya, maharnya cuma satu itu saja. Maharnya hanya masuk Islamnya Abu Talha. Ini luar biasa. Ya, luar biasa, dan ini memberikan gambaran yang menjadikan kepada kita, khususnya para wanita ini, agar jangan sampai kemudian mempersulit sebuah pernikahan itu karena mahalnya mahar secara adab. Tapi bahwa kemudian kalau antum tanya, adakah batasan minimal, batasan? Enggak ada. Umar pernah hampir membuat keputusan itu dan kemudian diingatkan oleh seorang wanita yang dalam sejarah juga nggak pernah tertulis siapa namanya, tapi kata Umar, wanita itu benar dan Umar salah, dan dianulir keputusan itu. Tapi bagi para wanita, adabnya secara moral, secara moralitas, bahwa jangan sampai kemudian mempersulit mahar, ya, sehingga ini menghambat seorang pemuda itu akan melangsungkan pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin dari rekan-rekan lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan kalau ada yang lain. Baik, untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan berkomentar di kolom komentar. Baik, untuk yang ingin bertanya, silakan memberi isyarat di kolom komentar dulu, atau langsung memberi pertanyaannya di kolom komentar. Jika tidak ingin, jika malu istilahnya.
Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik Ustadz, apa bisa mendengar suara saya? Bisa Mbak. Di sini saya mewakili dari peserta, ada yang bertanya atas nama Mbak Wanda Minerva. Pertanyaannya adalah, apakah pria yang tidak bertanggung jawab itu tidak bisa menjadi imam yang baik di rumah tangga kelak? Itu saja Ustadz, terima kasih. Ya. Jadi salah satu kriteria yang kemudian dijadikan pedoman bagi pihak wanita ketika akan menentukan jodohnya, pasangannya, itu adalah masalah tentang mas'uliyah, rasa tanggung jawab. Ya. Maka kalau kemudian orang yang laki-laki yang tidak memiliki sisi mas'uliyah, kalau berdasarkan hadisnya kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Sehingga kalau laki-laki ya dia adalah qawam, ya, dia adalah pimpinan, seorang manajer lah di dalam rumah tangga itu. Kalau dia sendiri kemudian tidak bertanggung jawab terhadap semua itu, ya sebagai perusahaan, nah kalau perusahaan itu kemudian dipimpin oleh seorang manajer yang tidak punya tanggung jawab, ya hampir bisa dipastikan perusahaan ini kalau nggak hancur ya paling tidak bisa berkembang, kan? Ya, tidak bisa mensejahterakan pegawai dan lain sebagainya. Hampir sama dengan seperti itu. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu qawwam, pemimpin bagi para wanita, di para istrinya, suami terhadap istrinya dan juga kepada anaknya. Nah, kalau mas'uliyahnya tidak ada, maka hampir bisa dipastikan ya dia tidak akan sukses menjadi imam bagi keluarganya. Oleh karenanya sisi ini juga menjadi pertimbangan. Sisi-sisi mas'uliyah ini, sisi-sisi tanggung jawab, ya, sisi-sisi bahwa kemudian ya dia menyadari tentang positioningnya sebagai seorang suami, dia itu adalah imam di tengah-tengah keluarganya, dia adalah qawam, ya, dia adalah pemimpin dan itu harus dia sadari dengan baik dan dia harus bertanggung jawab dengan semua itu karena seluruh apa yang kemudian pundaknya sebagai seorang suami ketika dia melangkah ke jenjang pernikahan, ya maka itu adalah tanggung jawab yang kelak akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalau menjadi timbangan apakah orang yang bertanggung jawab ini tidak pantas untuk menjadi imam, ya secara otomatis ya. Ini seperti saya katakan tadi, secara logika saja kalau dalam sebuah perusahaan manajernya nggak tanggung jawab, pasti berantakan perusahaan itu. Demikian juga dalam rumah tangga. Oleh karenanya para wanita carilah, usahakan mendapatkan informasi yang jernih tentang masalah ini, bahwa dia ini punya sisi-sisi mas'uliyah yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi. Ya, artinya ya belum tentu ya orang yang kemudian mapan secara ekonomi itu pasti punya rasa tanggung jawab, belum tentu. Maka sebenarnya yang paling utama dan paling pertama itu menjadi pertimbangan adalah dia punya sisi-sisi mas'uliyah, sisi rasa tanggung jawab. Ya, sebagai seorang suami atau sebagai seorang bapak di tengah-tengah keluarganya. Jadi ini juga isyarat bagi para akhwat untuk kemudian ya tadi itu ini jadikan maroji, referensi bahwa calon pendampingnya di kemudian hari ini harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Nah,
beradab lagi. Baik Ustaz, terima kasih untuk tanggapannya. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah apa hukum bagi wanita yang tidak menikah seumur hidup? Halo? Masih nyambung? Halo Ustaz. Apakah bisa? Halo Ustaz, apakah bisa didengarkan? Ya. Ya, sebenarnya apakah dia wanita atau laki-laki, hukumnya sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa nikah sunnah. Nikah itu adalah sunnah. Ya. Sehingga satu ketika beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Jadi barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan masuk golongan. Ya. Halo. Ya Ustaz, sudah terdengar. Halo. Suara saya sampai nggak di situ? Sudah Ustaz, sudah. Sampai Ustaz, sampai. Halo. Silakan Halo, Ustaz. dilanjutkan Ustaz. Silakan dilanjutkan Ustaz. Halo. Halo. Sudah Ustaz, sudah terdengar, sudah sampai. Halo. Sudah dilanjutkan. Sudah Sudah Ustaz. ya? Sudah. Ya, jadi saya ulangi ya. Bahwa pertanyaan Ustaz. tadi, baik, saya ulangi. Ya, yang ditanyakan tadi bahwa bagaimana, ya. Siap. Halo. Ya Ustaz. Ya Ustaz, sudah. Ya, saya lanjutkan ya. Ya lanjutkan. Silakan dilanjutkan. Ini Ustaz. Jadi intinya, baik laki-laki maupun perempuan, Rasulullah SAW mensunahkan untuk menikah. Maka Rasul pernah mengatakan bahwa kemudian ada sunnati, bahwa nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi oleh karenanya, saya katakan ini harus jadi pedoman. Ini harus jadi pedoman bahwa kemudian, halo, sampai kan suara saya? Sudah Ustaz, sudah sampai. Bahwa nikah itu adalah sunnahnya Rasul, seperti saya katakan tadi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka bukan termasuk golongan. Ini harus jadi pegangan baik akhwat maupun ikhwan. Menikah itu sunnahnya Rasul. Kalau kita menjadi umatnya Rasul, ya maka harus kita jalanin itu, harus kita tunaikan itu. Ya, jangan dibenci sunnah itu. Membenci sunnah itu bukan termasuk golongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kemudian memutuskan untuk tidak menikah. Ya, artinya bahwa yang harus kita pahami, ini perintah Allahnya ada, sunnah Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan siapa membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golongan. Oleh karenanya jangan sampai kemudian bercita-cita untuk kemudian tidak menikah. Itu saja mungkin. Ada yang lain? Ada, tinggal satu Ustaz. Halo? Ada yang lain? Halo Ustaz? Apakah bisa didengarkan Ustaz? Halo? Halo Ustaz. Halo Ustaz. Bisa didengar? Halo? Halo. Apakah bisa didengar? Ya.
Jawaban saya sudah sampaikan tadi ya? Sudah sampai. Ustaz. Ya, halo. Sudah, Ustaz, sudah. Halo. Sudah Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Bisa. Kesininya lancar, mungkin Ada sana yang nggak satu. lancar. Sudah Ustaz, sudah lancar. Apakah bisa didengar, Ustaz? Ya, silakan. Halo. Halo. Di sini saya mewakili pertanyaan dari salah satu peserta. Ya, silakan, Mbak. Saya seorang wanita yang sedang mempersiapkan apa diri pertanyaannya? menuju pernikahan. Saya seorang wanita yang sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan. Tapi Bisa, dalam Mbak, persiapan di sini ini lancar. tiba-tiba saya merasa apa perlunya menikah dengan perekonomian yang mencukupi. Hidup saya yang lancar. Silakan. Tiba-tiba saya merasa baik-baik saja menjalani hidup sendiri. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, saya katakan tadi bahwa pernikahan itu kan tidak hanya sekedar bahwa kemudian kita mendapatkan kecukupan dari sisi materi. Enggak, jauh dari itu. Suara saya nyampe ini ya? Suara saya sampai ini ya? Sudah sampai. Halo? Sudah, Sudah Ustadz. Ustaz. Halo? Suara saya sampai sana belum? Sudah sampai Ustaz. Halo? Sampai ya? Sampai Ustaz. Baik. Alhamdulillah sampai Ya. Ustaz. Jadi pernikahan itu bukan semata-mata untuk kemudian mendapatkan sandaran jaminan kehidupan dunia. Lebih dari itu. Lebih dari itu bahwa kemudian pernikahan itu kan tadi disampaikan. Ya, saya lanjutkan ya. Lebih dari itu bahwa kemudian pernikahan ini sudah dijelaskan oleh Allah tadi itu kan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Nikah itu dalam rangka untuk merasa tentram dengannya, sakinah. Kemudian dan akan aku berikan kepada kalian mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang inilah yang kemudian melebihi segala-galanya. Ya, artinya jangan sampai kita ini terpengaruh oleh pemikiran materialisme bahwa hidup ini semata-mata seakan-akan hanya kemudian ujung kebahagiaan itu hanya materi. Ya, sampai seluruh prinsip pemikirannya nikah itu bahwa kemudian pertemuan yang kita harapkan ketika dengan suami kita ini sampai bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menikah itu paling tidak kita punya imam, kita punya pembimbing, kita punya murabbi, orang yang akan mendidik kita, mengarahkan kita, menasihati kita, meluruskan kita kalau kita keliru, kalau kita salah. Ya. Tidak semata-mata untuk urusan dunia. Ya. Kalau hanya itu menjadi pertimbangannya, nanti laki-laki juga nggak nikah dong, ya, karena dia juga sudah mencukupi untuk apa saja. Tidak gitu, bukan itu. Pernikahan bukan itu, dan nikah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa angkihul ayyama minkum, dan nikahkanlah para jomblo di antara kalian. Ini perintahnya dari Allah. Ya, sunnah Rasulullah SAW. Ya. Maka kalau kita menjadi hamba yang beriman, kan kita ini harus mentaati Allah dan Rasulnya. Dan buktikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu salah satunya adalah dengan menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, kata Rasul. Barang siapa membenci sunnahku termasuk pernikahan itu falaisa minni, dia bukan termasuk golonganku. Ya, pernikahan itu dalam rangka itu gitu. Untuk kemudian ada pendamping kita, ada imam yang membimbing kita, menunjukkan kita ke jalan yang benar. Makanya dalam ismi wal udwan.
Dan tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini rumah tangga itu harus mampu menjadikan itu. Maka kalau kemudian kita melihat kehidupan Rasulullah SAW, rumah tangga Rasulullah dan juga rumah tangga para sahabat juga begitu. Kalau kemudian suaminya bangun duluan, maka dia bangunkan istrinya di malam hari untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istrinya bangun duluan, maka kemudian suaminya juga dibangunkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemudian kita belum sholat, ada yang mengingatkan, sudah sholat atau belum. Kalau kita belum tilawah, ada yang mengingatkan, sudah tilawah atau belum. Kalau kita belum berinfak, bersedekah, ada yang mengingatkan, bulan ini sudah infak atau sudah sedekah atau belum, dan lain sebagainya. Sehingga pernikahan itu luar biasa. Ya, dalam pandangan Islam, pernikahan itu luar biasa. Karena tidak hanya sekedar untuk meraih kemudian sekedar kesenangan dunia, lebih dari itu. Ya, kebahagiaan dunia dan juga kesuksesan nanti kita di akhirat. Ya. Dan kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, asalkan kemudian jalan kita ini sama. Ya. Justru kalau kemudian ada perasaan-perasaan seperti ini, maka harus cepat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar Allah kemudian menjadikan hati kita tentram dan tunduk dengan ajaran Islam. Ya, seperti inilah sunnahnya Rasul, dan nikah itu perintahnya Allah. Jadi bukan semata-mata keinginan kita, aku pengen nikah, tidak, bukan. Maka saya katakan, luruskan dulu pandangan kita ini. Visi kita, misi kita tentang nikah ini apa? Harus kita pahami, nikah ini perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang harus kita taati, harus kita tunduki. Begitu. Ya, jadi lebih dari itu bahwa Allah jadikan pernikahan ini sarana baginya untuk mendapatkan kemuliaan dan juga kedudukan yang tinggi di akhirat nanti, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, saya katakan bahwa kemudian hal-hal yang lain untuk urusan keduniaan juga manfaat kita nikah ini sangat luar biasa. Ya, berkembangnya kemudian anak keturunan kita, berlangsungnya lestari pertumbuhan manusia, perkembangan manusia ini. Jalan hidup ini memang seperti itu amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana kita ada yang nganter, kalau kita sakit ada yang mengobati dan lain sebagainya lah. Itu kan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Tapi lebih dari itu bahwa kemudian ini semua adalah perintah agama. Kalau kita mentaatinya, mengikutinya, menurutinya, maka kita juga akan sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sampai ridho, maka kebahagiaan dunia akhirat itu akan sampai pula kepada kita. Maka sebagai tadkirah saja, nasihat dari saya pribadi, jangan sampai muncul perasaan seperti itu. Karena nikah itu perintahnya dari Allah, dan Rasul mengatakan itu adalah sunnahku. Dan siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, ini yang mestinya harus menjadi dasar, pola dasar dalam kita melangkah ke jenjang pernikahan. Maka saya katakan di depan tadi, pembekalan itu penting memang. Pembekalan sampai kita itu menuju kepada jenjang walimah gitu, walimatul urs atau apalagi ijab qabul, itu penting, pembekalan itu penting. Supaya kita tidak salah visi, tidak salah misi, salah arah dalam menikah. Ya, tadi kalau kita nggak punya bekalan untuk itu, ya mohon maaf kepada yang bertanya, bisa jadi muncul perasaan-perasaan seperti itu. Karena belum sampai maroji itu referensi tentang pernikahan dalam pandangan Islam itu seperti apa buat kita. Ya, maka saya sarankan teruslah kemudian kita ini mengkaji. Kalau memang temanya seperti ini, carilah ya kemudian maroji atau sumber-sumber dari manapun, asalkan kemudian basicnya adalah Quran dan Sunnah, untuk menguatkan motivasi kita ini bahwa kita menikah ini bukan semacam tuntutan hawa nafsu kita, bukan. Ini semua kita jalankan itu memang perintahnya Allah seperti itu, sunnahnya Rasulullah juga seperti itu, dan kebahagiaan dunia akhirat telah Allah janjikan kepada kita kalau kita menetapi perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon kalau memang masih ada perasaan begitu, cepat dikoreksi, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah hati ini supaya ditetapkan untuk terus menghadap kepadanya. Doa yang diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, maka tetapkanlah hatiku untuk terus menghadap kepada agama. Supaya hati kita ini selalu tenang dalam menapaki perintah Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kalau ada yang lain silakan. Kalau disudahi juga silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Ustadz, di sini ada satu pertanyaan terakhir lagi dari seorang Ikhwan. Pertanyaannya adalah, saya memiliki niat untuk menikah namun calon saya terikat adat, di mana jujuran atau uang pengantar sebagai syarat wajib. Sedang dalam agama yang menjadi wajib adalah mahar. Apakah saya tidak berdosa apabila membatalkan
rencana menikah itu. Terima kasih Ustadz. Ya. Jadi secara kaidah besar, kaidah besarnya dalam ayat ini masih di luar konteks, tapi bahwa ini akan menjadi dasar pemikiran. Ya. Ketika kepada orang tua itu Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita untuk berbakti kepada keduanya. Tapi itu pun dengan satu masih ada celah di sana. Ya. Yang Allah katakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi fala tuti'huma. Jadi kalau mereka memaksamu untuk berpaling dari Allah, mensekutukan Allah, Allah mengatakan fala tuti'huma. Jangan engkau taati keduanya. Ya. Artinya ini yang menjadi kaidah dalam usul ya. Dalam kaidah hukum fikih bahwa taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah itu dilarang. Ya. Artinya nggak boleh kita ini mentaati makhluk tapi dalam rangka kemudian bermaksiat kepada Allah. Taat kepada orang tua itu wajib, tapi kalau perintahnya ini melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan fala tuti'huma. Jangan engkau taati keduanya. Sekalipun wasahibuhuma fid dunya ma'rufa perintahnya. Tetaplah bergaul dengannya dengan baik. Tapi untuk perintah yang itu Allah melarang untuk mentaatinya. Jadi intinya sebenarnya kaidah besarnya adalah apakah tuntutan-tuntutan itu kemudian melawan syariat, bertabrakan dengan syariat? Ya, kalau iya, melanggar itu pun Allah bukan kemudian justru memberikan hukuman dosa, enggak. Tapi justru perintah Allah adalah seperti itu. Kaidah dalam akidah itu juga begitu. Enggak boleh mentaati makhluk apapun itu bentuknya, adat dan sebagainya dalam rangka bahwa itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah besarnya. Ya, supaya tidak hanya kasus saja yang kemudian menjadikan panduan buat kita. Selama bahwa kita tolaknya itu, kita tidak ikuti sesuatu yang memang melanggar aturan Allah, maka tidak ada dosa di sana. Nah, insya Allah itu domain yang masing-masing bisa mengambil kesimpulan dan case-nya yang berbeda-beda. Ya, kalau kita menolak sesuatu yang kemudian sesuatu itu adalah melanggar Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah SAW, maka menolaknya, menghindarinya, berpaling darinya dari sesuatu itu, maka itu sah dan tidak akan berdosa dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Mbak. Terima kasih kami ucapkan. Sudah Ustadz. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Anang Setiono yang sudah menyampaikan materi tentang webinar pranikah ini, serta sudah menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa peserta. Kemudian acara selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan oleh notulen. Kepada Saudari Raudatun Syarifah, disilahkan untuk mengaktifkan audio. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya dapat didengarkan dengan baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan kesimpulan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Ada beberapa poin yang sudah saya catat sebagai kesimpulan. Yang pertama, cinta pada Allah itu harus melampaui cinta pada sesama manusia. Cinta Allah, cinta itu harus cinta pada Allah, cinta pada Rasul, berjuang di jalannya, baru setelah ketiganya terpenuhi, baru cinta pada yang lain.
makhluknya. Sebuah rasa cinta nanti akan menemui titik jenuh jika kita mencintai seseorang karena fisik atau kekayaan, maka suatu saat akan sirna. Jangan sampai cinta yang akan kita bangun berpijak pada sesuatu yang bersifat material saja. Karena cinta merupakan anugerah dari Allah, jadi cinta pun harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, hartanya, nasabnya atau keturunan. Yang selanjutnya karena kecantikannya, dan yang terakhir karena agamanya. Dan janganlah engkau mendekati zina. Halo? Apakah masih bisa didengarkan? Masih. Baik, masih bisa. Katakan pula kepada mukminat untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan yang selanjutnya, pandangan pertamamu adalah rezekimu, dan pandangan keduamu adalah dosa bagimu. Islam juga melarang lawan jenis untuk berduaan. Janganlah seorang laki-laki dan perempuan itu berduaan kecuali ada mahramnya. Selanjutnya, jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah, akan tetapi kita manusia juga harus berusaha seperti kita berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Yang terakhir, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Demikian kesimpulan dari saya, semoga dapat dipahami. Pesan terakhir dari saya, jangan pandang pembicaranya, tapi pandanglah apa yang dibicarakannya. Ilahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Notulen yang telah menyampaikan kesimpulan untuk webinar pranikah pada pagi menjelang siang ini. Demikian acara demi acara telah kita lalui bersama, kegiatan webinar pranikah yang insya Allah barokah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Anang yang telah bersedia menjadi pemateri pada kesempatan kali ini, dan terima kasih pula kami ucapkan kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam kegiatan ini. Mohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat kesalahan tutur kata. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.